Yo Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel di Maxi Garage Live Podcast. Hari ini gue akan ngobrol bareng sama satu keluarga yang menurut gue sih bisa menginspirasi kita sesama diecaster, dan kita mau dengar ceritanya yang belum pernah kita dengar. Apa aja, dan penasaran keluarga yang seperti apa mereka? Follow me. Omers kayaknya nggak perlu dikenalin lagi ya, udah cukup di mana-mana ya, di Facebook ada, di mana-mana gitu ya. Tapi buat lebih kita intim lagi, mungkin bisa dikenalin dari siapa mau duluan? You? Oke, dari kamu dulu deh. Okay. Hi, my name is Arya Diamond. I was a YouTuber. YouTuber, okay, and then? Yeah, I like cars. My favorite cars is F1 and Ford, and sometimes is the Stayaway. Stayaway? What? Yeah. Volkswagen, you mean? Yeah. Ah, okay. And then, what's your name? Nasya Nanta. Nasya Ananta. Nasya Nanta. Nasya Ananta. Kamu berapa? 13. 13. And you? 10. You forgot your age? Oh, people forgot. Right? Oke, terus ini ada Om Arya, bukan Om Arya ya, namanya nama asli. Om Nanda, diecast apa namanya kalau di Facebook? Nasaria Diecast. Oh, Nasaria. Jadi Nasaria itu Nasya Arya. Jadi kalau nanti punya anak lagi ditambahin? Wah, gak mungkin. Oke, bisa dikenalin juga Om sekarang nih jualan atau kolektor atau apa gitu? Dibilang jualan, dibilang kolektor juga iya, tapi maksudnya apa ya istilahnya, kolekdol ya. Kolekdol gitu ya, pokoknya bisa cuan langsung bisa aja cuan. Gitu. Enggak, kalau saya sih prinsipnya gini, beli diecast atau jual diecast untuk beli diecast lagi. Oke, so Om belanja, Om jual lagi, duitnya buat beli diecast lagi gitu. Jadi makin nambah diecastnya, bukan berkurang. Karena ada cuannya. Karena ada cuannya gitu. Sering cuan yang belanja di mana? Ya, kasih bocoran lelangnya Om Mike. Terus juga ada Tante nih. Tante mungkin bisa kenalkan. Hai, saya Novi. Ya, saya sebagai istri dan ngasih motivasi aja. Ikut dukung suami jualan, tambah teman, tambah wawasan. Gitu ya? Iya, daripada di rumah ngapain? Oke, jadi kita mau ngobrol hari ini, kita mau sharing sama Omers semua yang nonton ya. Jadi gini, banyak nih di dunia diecast sendiri kan kita sering lihat Om ya, nggak semuanya tuh kayak satu keluarga bisa nyemplung di satu dunia hobi gitu kan karena menurut saya Tante juga punya waktu sendiri, kalian juga punya kesibukan, punya hobi sendiri. Dan nih aku mau tanya, kamu jujur ya, suka diecast gak? Terkadang-kadang. Tuh, terkadang-kadang, tapi ikut papi terus kan, ikut apa gitu? Papa. Nah, ikut papa terus kan di pameran segala macam gitu. Koleksi ya? Iya. Koleksinya apa? Kadang banyak sih, tapi nggak tahu nama. Oke, tapi jujur deh. Selain diecast, hobinya apa? Selain diecast, video game? Nah. Apa? Robot-robotan? Dulu aku sukanya basketball, sekarang nggak lagi. Dulunya lagi soccer. Oh, sekarang udah nggak lagi. Sekarang apa? Yang sekarang apa? Yang sekarang. Kalau dulu udah. Yang sekarang hobinya apa? Ya kalau sekarang aku sukanya kayak hobinya pengen kayak main sama teman gitu, jadi YouTuber gitu. Oh, okay. Tapi nggak bikin YouTube lagi. Belum lah, nanti pelan-pelan ya. Yeah. Nanti Om bikinin video yang bagus, suruh papa pakai jasanya Om Mike. Oke, tapi jujur kamu kalau disuruh diecast sama yang hobi kamu ini sekarang lebih suka mana? Lebih hobi suka hobi kamu kan? Tapi kamu papa kemana ngikut gitu, support terus kan?
Dikasih makan enak ya? Enggak. Jujur banget. Oke, I will get back to you. Oke, sekarang Nasya ya panggilnya. Iya. Oke, Nasya sendiri punya hobi sendiri nggak? Punya apa gitu yang paling menonjol dalam kamu punya ini? Hobinya apa? Writing stories. Oh, reading story. Writing stories. Iya. Oh, writing Writing. story. Karena Oke, Indonesia kurang. jadi you speak English better than Yeah. bahasa. Me too. You too. Okay, I go back to you later. And then, what do you think about your dad's hobby? Great. Is it fun? I mean, like, what do you think? What do you think? Like, kayaknya bosan nih. I'm too boring. Every day seeing the cars and everything. It's okay gitu. Kita. Yeah. Yeah. Nah, om pernah nggak dengerin sendiri gitu? Nggak, sebenarnya anak-anak ada yang kalau dulu kan Nasya ini hobinya Barbie. Barbie. Arya memang dari kecil mobil kecil ya, Hot Wheels juga atau yang lain-lain juga ada. Cuman dia cenderung lebih suka ngerusuin koleksian bapaknya. Tapi itu warisan tuh, Papa kasih ke kamu semua itu. Oke, jadi what's funny here? Karena kan nggak semua juga kan kita tahu ya, kerinduan anak-anak juga belum tentu satu hobi sama kita gitu. Tapi yang aku lihat dari kacamata saya, Om Nanda sama Tante Novi sama Arya sama Nasya itu kompak banget gitu loh. Karena jarang sekali kita lihat satu keluarga kayak ikut pameran, semuanya datang gitu kan setiap event. Karena aku juga dengar dari anaknya Om nggak pernah ikut, enggak, dia maunya di rumah gitu. Dia punya hobi sendiri dan segala macam gitu. Nah, yang kita mau sharing tuh di sini apa sih rahasianya yang membuat kalian tuh bisa kompak gitu, walaupun berbeda-beda ya. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu bukan ngikut juga, mereka juga butuh teman sebenarnya. Butuh teman. Terpaksa juga. Tapi dia ketemu teman di wilayahnya itu, maksudnya waktu kita misalkan ikut acara event gitu. Nah di event itu kan ada juga yang bawa family-nya. Nah anak-anak juga jadi ketemu teman gitu. Karena di tempat tinggal kita sendiri belum tentu ada temannya. Oh gitu ya? Karena di komplek itu, banget, iya komplek banget, jadi Iya. masing-masing gitu. Anak-anak mungkin temennya teman sekolah. Nah saya mikir saya juga nggak punya teman di komplek itu. Jadi komunitas ini jadi tempat bukan hanya cuan, tapi nyari teman. Jadi Teman nambah, pengalaman nambah, duit nambah, apa ya? Jadinya banyak juga gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kan banyak sekali dari keluarga sendiri kagak mau ngebawa istrinya gitu kan, karena mungkin di rumahnya kalau belanja sedikit dari omelin. Benar. Apalagi ke pameran gitu kan, bawa istrinya didampingi, sampingnya mau menawar juga ini rada-rada canggung gitu. Betul. Nah kalau Tante Novi sendiri gitu ngelihat ini semua nih, misalnya kayak anak-anak, suami yang koleksi juga dan belanja juga, itu gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin bisa di-share nih yang buat tante-tante yang nonton gitu kan. Kalau aku sih santai aja ya, karena dari kecil orang tua bisnismen kan. Nah begitu aku juga dibilang ya, cuman kadang kan yang dari perempuan ya suka bilang, mama ngapain sih ikut papamu, ikut papa. Kalau aku ngajarin, aku bilang kamu harus belajar dari kecil tuh gimana cara bisnis, cari uang. Jangan hidup tuh mengemis. Kalau aku kasarnya bilang gitu ya, ngangkat tangan satu, gue bilang mah duit gitu. Nggak selamanya ibu bapak kamu tuh punya uang. Jadi dari kayak kegiatan yang bareng-bareng ini justru ada knowledge yang ada knowledge ya. Jadi aku ngajarin anak-anak itu ibaratnya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita itu benar-benar makhluk sosial kan. Betul. Kalau anak-anak ini tidak berinteraksi dengan orang lain kan kasihan juga. Apalagi model tinggal di Jakarta itu yang model komplek, mungkin apartemen, belum tentu punya teman. Jadi komunitas ini menurut kalian it's a good thing, a good vibe ya buat sebenarnya. Buat bawa keluarga bergabung gitu ya. Nilai positifnya banyak ya. Banyak sekali karena apalagi teman-teman di komunitas itu punya selera yang sama, cara pandang yang sama gitu. Hobi kan yang kita senangin gitu ya. Nah, jadi dengan senang itu istilahnya happy juga gitu. Ya. Cari happy-nya aja gitu. Walaupun di belakang ada cuan. Om sendiri kayak koleksinya sekarang udah fokus atau hampir mostly kayak apa aja deh yang bisa dijadiin buat? Enggak semua sih. Tapi kadang-kadang saya ngeliat celah gini, misalkan
wah ini bakal cuan nih, gitu kan. Oh, udah feeling dulu ya? Udah feeling juga gitu. Nah yang ini, jadi saya pisahin, oh Mike, mana yang koleksi beneran, mana yang untuk saya jual kembali, itu beda. Jadi yang benar-benar koleksi saya kumpulin, saya pajang gitu. Tapi yang kalau untuk ngumpul, untuk benar-benar saya mau ambil cuannya, itu ya beda sendiri tempatnya gitu. Jadi nggak mix lah. Di rumah suka berantem nggak gara-gara mainan? Jangan. Aku sih enggak. Enggak, maksudnya kayak hal-hal kecil gitu, kayaknya mainan berantakan nih, ini si papa nih naruh berantakan nih gitu. Pernah nggak? Kalau berantakan sih iya, gitu ya. Wajar lah ya, kita perempuan ya kan. Aku kan ada lah dikit-dikit ya. Iya, kamu pernah nggak dengar mama papa berantem gara-gara mainan? Benar. Benar. Iya, Nasya juga pernah lihat gitu. Mama papa gara-gara mainan jadi kayak ngomongnya rada langsung ya. Ada gitu ya? Ada nggak kira-kira? Pernah nggak kejadian momen yang membuat kamu tuh sedih kayaknya? Aduh, mama papaku berantem gara-gara mainan gitu. Enggak lah ya. Paling ya selek-selek dikit karena mainan berantakan. Kayak gitu-gitu aja wajar lah ya. Kalau sekarang saya nggak pernah beli lagi, Om. Oh gitu? Iya, karena yang beli mamanya. Atas nama saya. Oh iya, benar ya. Alat pengirimnya namanya nama tante ya kalau mengirimnya. Makanya kadang kan jadi saya nggak pernah beli ya. Yang beli. Kok tiap hari dateng gitu ya, kapan belanja? Namanya nama aku kan, gitu kan. Oh iya, sekarang pakai nama tante ya di ke rumah ya. Iya, makanya. Oke. Kalau aku sih nggak pernah komplain ya Om, selama uang masih berjalan ya. Maksudnya nggak mengganggu uang dapur itu sendiri. Hobi ya hobi, bahkan si Om ini kan jualan juga menghasilkan. Iya. Makanya kadang kan suka baca di grup-grupnya iseng-iseng dia lagi hilang, kita baca sebentar, kok pada komen-komen nih istri-istri. Gue bilang kalau aku yang penting nggak mengganggu uang pribadi ya kan nggak ada masalah. Iya. Itu yang paling penting. Yang penting kan untuk kalau kita main diecast sambil jualan tuh harus bisa misahin mana uang yang untuk hidup, mana uang yang untuk diecast. Jadi mau beli diecast ya harus dari uang diecast, jangan dari uang uang belanja. Itu kiatnya tuh ya, Om. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau nambah koleksian barang yang bisa dijadikan untuk ya, juga let's say contohnya, gitu ya. Let's say contohnya kita ikut lelangnya Om Mike dapat harga murah. Kita jual lagi dengan harga yang tinggi. Kita bisa cari diecast yang sama dengan harga itu tapi dengan value yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin contohnya apa ya? Saya beli Ford GT TH itu 350. Sekarang kalau jual mungkin 700 kan. Nah, itu kan cuannya ada 2 kali. Seperti itu seharusnya cara pikirnya harusnya seperti itu. Oke. Nah, di luar dari diecast nih, hobi segala macam, Om sendiri pekerjaannya apa sih? Saya sih sebenarnya di finance ya. Jadi, di finance ya, bidangnya finance di satu perusahaan gitu. Lebih ngurusin cash flow lah. Jadi lu orang kantoran sebenarnya? Sebenarnya orang kantoran. Jadi kayak hobi ini bisa menyalurkan. Ya, jadi mungkin kita menghilangkan ketegangan di kantor. Ya, benar. Jadi Senin sampai dengan Jumat kita tuh mikirin duit. Duit orang lagi. Duit orang lagi sendiri gitu kan. Nah, saya memanfaatkan Sabtu Minggu itu berinteraksi dengan teman-teman komunitas karena beserta keluarga. Jadi kita bisa ngeluarin unek-unek itu dengan hobi tadi. Karena kan having fun, kita nyari funnya kan. Yang Sabtu Minggu itu kita babak belur, having fun 2 hari kan ibaratkan kemarau seminggu, hujan 1 hari. Bahasanya dalam juga. Hey, where you from actually? Pematang Siantar. Pematang Siantar, lahirnya di sana. Lahirnya di sana. Oke, tapi aslinya? Kalau nenek moyang kita dari India. Oke, jadi tapi lahir di Indonesia. Mulai dari kakek saya, bapak sampai saya udah lahir di Indonesia. Generasi ketiga sudah lahir di sini. Kalau tante sendiri? Aku Sumatera Barat. Asli Padang. Oh, Padang. Ketemunya di Jakarta ya? Jakarta. Oke. Karena kan kamu asli mana? Jakarta. I don't know. They know. Oh, you got your dad eyes. Dia Betawi. Betawi ya di sini ya. Anak Menteng dalam dia. Oke, sekarang Nasya sendiri ada nggak nih yang mau disampaikan ke mama papa? Mama papa nih, ayo apa gitu ke depannya mau apa gitu, punya cita-cita nggak? Punya kerinduan nggak? Mau jadi apa gitu? Yang belum pernah di-share ke mama papa. Kamu belum pemalu ya? Sedikit pemalu ya. Tapi kalau Nasya sih selalu curhat sama aku ya. Apa yang dia kepengen, aku cuma bilang gini, kalau kita sebagai orang tua
mendukung ya. Selagi kamu masih berpikir positif, belajar dengan benar. Nah, kalau untuk keuangan kita akan ngumpulin pelan-pelan. Yang penting tujuan kamu positif. Apa tujuan kamu harus capai. Jangan menyesal di belakang hari, nggak ada gunanya kan. Gitu. Jangan banyak ngeluh, banyak belajar. Teman berkata apa, buang. Kamu jaya, kamu sukses, teman datang. Tapi kalau kamu nggak sukses, hidup kamu susah, teman nggak bakal ngeliat kamu. Kalau aku selalu berpikir gitu. Jadi buat dia, ya udah, it's okay. Aku nggak punya teman, nggak masalah. Yang penting ibuku, orang tuaku mendukung. Well, tadi masalah kayak poin yang itu ya, kayak nggak punya teman, mungkin nanti ada waktunya. Iya, ada waktunya. When you see the Tapi good community, kan, you found your community dan kamu akan grow di situ sebenarnya. Tapi don't worry lah di sini. Iya. Di sini memang umur seperti ini kan memang lagi masih ada, kita harus menjaga ya. Iya. Nggak usah seumur kamu Nasya. Uncle aja punya anak masih kecil itu kayak menjagain gitu kan ya. Apalagi lingkungan sekarang, pergaulan sekarang ya kan. Which is good, right? I mean like you guys in community. Jadi kita jadi ya sebenarnya kayak belajar mencarikan yang terbaik untuk mereka. How to get income and everything gitu ya. That's a good thing. Karena kalau dari kecil nggak diajarin seperti sekarang, nanti besar dia nggak ngerti hidup susah itu 13 bentar lagi udah remaja, udah termasuk remaja udah ini punya kan. ini sendiri, udah punya mau bikin. Yes. The first question that you said before. Yes. Now you interview me. Okay, I got it. There is a car that I really like from when my father saved. Okay. What is it? The one at that in your bag, the fastest car. Ada new car. New car. Yeah, new car. Your favorite now? Yes. It is new. Bawa juga om. White. Okay. And also my Lambo really hobby is Bugatti and this one right now. The one that I like. Oh ini Volkswagen kan? Volkswagen. Idea rupiah. Still you like your dad like Volkswagen. Sama Volkswagen. Okay. Om sekali kayak mereka gini, kayak hobi diecast gini, Om pernah kayak yuk ajak mereka untuk suka juga nggak gitu? Ya kalau Arya memang suka, sebenarnya. Jadi kan kalau Nasya emang girl ya, girly ya. Dia lebih ke BRB atau sekarang mungkin BTS. Blackpink atau Korea ya, K-pop. Oh iya, anak-anak sekarang kayak gitu. Jadi saya diecast itu kan kebanyakan saya pajang di kamar gitu ya. Nah itu Arya itu setelah selesai sekolah atau belum mau tidur gitu, dia datang dulu ke kamar, berantakin semua yang lus-lusan, taruh di kamar saya, main saya sambil tidur. Kamu cari yang buka, seru. Lah ini kan dia yang lus. Dia koleksi sekarang helikopter. Jadi dia ke Toys Kingdom kemana dicari dia helikopter. Punya cita-cita kepengen jadi pilot. Papa, not just helicopters, also army vehicles. Army vehicle you like. That's why you wearing that army. Mobil-mobil yang ada tulisannya SWAT. SWAT. Okay. Well, okay. Jadi sedikit nih Om Tante mungkin yang bisa dibagikan sedikit nih buat yang nonton. Cara kalian ini ngajak anak-anak untuk join di komunitas ini gitu kan, bisa nggak dikasih lihat mereka itu positifnya di 1-2 hal yang ayo kita ajak anak-anak kita gunanya buat ini gitu. Ya gimana ya, maksudnya gini sih sebenarnya. Kalau hobi itu kan walaupun dari orang tua, tapi anak-anak tuh sebenarnya punya pilihan sendiri. At the end of the day mereka punya pilihan sendiri. Tapi ketika orang tuanya punya satu koleksi atau satu hobi, mau nggak mau si anaknya itu pasti ikut niru. Ngelihat. Jadi kalau jangan dipaksain. Saya saran sih jangan dipaksain. Biarin aja dia berjalan. Contohnya yang mungkin ya saya bilang tadi, saya kan sering bawa anak-anak ke event. Nanti dia sendiri ngelihat mana yang dia suka. Ya mau nggak mau kita beliin sebenarnya. Tapi dari situ dia akan punya pilihan sendiri sesuai dengan seleranya. Lama-lama dia pasti senang diecast. Dan itu bukan negatif ya. Anak-anak yang hobi atau senang dengan diecast itu punya rasa seni. Right? Ada seninya. Jadi dia pun mulai mikir gimana untuk nyusunnya, gimana untuk ngerawatnya. Mulai sebenarnya yang ini cakep nih, besok beli lagi.
tapi dia mulai paham nilai seninya. Nah kadang-kadang dia bilang ini nggak cakep Pak. Dijual deh. Dijual, suruh papa jual ya. Yang dia bisa jual sendiri. Oh really? You businessman sih. Sudah mulai belajar gitu. Jadi saya biarin aja, lepas aja, karena anak-anak itu punya pilihan sendiri sebenarnya. Saya nganggap anak-anak itu seperti teman sebenarnya, bukan seperti anak saya sendiri. Oh gitu. Iya, saya nggak mau nganggap mereka anak saya, teman saya. Jadi iya, karena lebih enak bermainnya. Bagus nih buat tagline. Om Maria tidak menganggap anaknya sebagai anak. Kami yang karena gitu. Dengan cara kita bermain dengan teman itu lebih asik daripada bermain sama anak. Jadi bosi gitu kan. Kesannya bapaknya itu merintah itu paling nggak baik sebenarnya. Kalau kita bisa ya main aja sebagai teman, mungkin sama gayanya tapi tetap anak kita sendiri. Tetap kita kontrol di batas mana gitu. Kalau teman nggak tidur satu rumah. Ya betul. Tidur di luar. Tapi menganggap teman main itu lebih baik. Nah jadinya sama hobinya. Ya I feel you. Nah, mungkin maksudnya gini kali, kalau bapak itu kan kamu tuh harus menghargai saya, misi Pak, gitu kan. Ya, jadi kalau ada teman ngobrol bapak mungkin ditambahin zaman kita dulu. Lu kalau nggak ini kan punishment gitu kan. Nah itu mudah-mudahan jangan lagi kita seperti itu gitu. Ya, oke. So itu that's the point that Om Maria. Kita sama keluarga, sama anak-anak kita sendiri juga harus satu terbuka dan punya hubungan yang bukan cuma sekedar kayak ada pangkatnya gitu ya, tapi lebih kayak setara, ajak mereka ngobrol segala macam. Jadi that's a good things to kita buat. Kita harus punya waktu untuk dia untuk main sebenarnya. Karena itu yang paling penting. Nah, kalau tante sendiri ada nggak yang kan si Om udah di hobi ini, ada yang mau ngomongin gitu kayak apa? Nggak ada sih. Ada biasa aja. Tiap hari semua ngomongin ya. Aku mau orangnya belak-belakan ya. Jadi ibaratnya nggak. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Langsung cuma 5 menit kami udah. Aku bilang aku nggak suka nih gini. Tolong dong ada batas-batas aku bilang. Ya udah. Batas-batas tuh kayak suka. Misalkan ya terlalu over ke handphone, ngeliat diecast lah ya di handphone ya ibaratnya. Kita lagi ngobrol lepas ya. Iya. Itu benar. Emang itu yang suka lelang dong, buka lelang kurang ajar. Emang aturan di komen ya. Sekalian nih. Salah yang buka lelang emang kurang ajar. Yang ada tuh langsung komen ya. Tapi memang benar tante, maksudnya kayak kita nih yang kadang suka lupa. Aku sendiri juga gitu. Ya, aku hampir rumah ada anak gitu ya, padahal kan udah ketemu seharian, istriku suka ingetin gitu. Pi ingat ada anak. Iya, cuma kadang malesnya gini ya. Iya. Tetap ya. Hitungan detik ya. Sebentar. Kalau itu saya mah Pi udah ngomong 2 kali Pi aja udah mesti taruh. Kalau aku masih sebenarnya ini ya pakai trompet teriak ngang gitu. Betul. Ya kadang-kadang lupa bener. Bener kan kadang gitu ya. Tunggu. Iya. Kadang kita ngomong apa nggak nyambung kan kesel ya. Oke, itu that's another point ya. Ini buat masukan juga buat Omers, termasuk kita juga lah ya. Yang ini bapak-bapak yang main-main ini. Kadang-kadang kita suka kehilangan waktu yang sangat bernilai sama keluarga kita sendiri cuma karena hobi kita, dan ini harus benar-benar si istri ini yang mengingatkan. Harus ada yang mengingatkan. Kita bersyukur juga sih. Kadang-kadang kita terlalu seru gitu kan, Ya. Lagi lelang ya. Oh iya, udah non-stop. Kalau lelang yang murah langsung ya. 2 jam ya Om. Lebih. Dari jam 8 sampai jam 10 ya. Ntar ada lagi gitu ya. Pas tutup ya. Iya. Satu timer, satu ini ya kan. Oke. Masih ada yang mau disampaikan nggak? Dari tadi diam aja. Iya. Nggak ada. So you happy? Jadi anak seorang Daycaster. Iya. Ini jangan takut, beneran happy ya. Are you happy? Kok bingung sih? Are you happy? Jawabannya cuma yes or no. It's You look happy. Iya. Mainannya jadi banyak. Tante sendiri selama ini oke lah ya. Oke aja sih. Ya. Terus prospeknya kalau melihat ini si Om ini dagang di sini oke nggak? Kedepannya? Bagus sih ya. Bagus ya. Teman juga makin banyak kan? Positif. Banyak kenal sama. Kita jadi kenal sifat orang, tambah saudara, tambah teman. Ya kan, itu sifat orang memang di komunitas. Ibaratnya kita kan tahu, ibaratnya lo mau berteman apa karena sesuatu gitu, karena ada apanya. Iya, banyak kan, jadi kita tahu ya. Udah gitu anak juga nggak terlalu di rumah mulu kan. Jadi kapan kita collab YouTuber? Take your schedule later, okay? Maybe November. Okay. The end of November. Nanti pas lagi
swap meet yang minggu depan nanti mau ngajak kamu keliling ya. Kita komenin salah-salah kita. Oh jadi dong. 21. Oke, Mas nggak ada yang mau ngomongin ya? Yakin? Dia mah happy aja. Karena lancar aja mamanya. Biasanya kita tutupnya pakai salam gas Omers. Salam gas Omers. Sama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. Salam gas Omers. Peace. I'm out.